Halo teman-teman semua. Oke, langsung Halo. aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam kondisi yang energik dan semangat dalam menghadapi aktivitas di hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dia Permana, selaku mahasiswa aktif program studi psikologi Universitas Indonesia, yang pada kesempatan yang baik ini dipercayai untuk membahas teman-teman semua dalam kegiatan workshop karir dengan tema Temukan Kompas Karirmu, Eksplorasi Diri dan Analisis Masa Depan berbasis SCCT, Social Cognitive Career Theory. Oke, sedikit informasi kepada teman-teman bahwasanya pelaksanaan kegiatan workshop kali ini didasarkan atas permasalahan bahwasanya remaja pada kelompok yang memasuki dewasa awal seperti teman-teman sekalian cenderung kesulitan dalam menentukan arah karir ke depannya, seperti hendak kuliah atau mulai meniti karir profesional setelah lulus nanti. Oleh karena itu, workshop ini hadir untuk membantu teman-teman dalam memetakan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan apa saja yang akan muncul ya, nanti setelah lulus, dan sekaligus memberikan bekal persiapan lebih dini kepada teman-teman. Oleh karena itu, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di tengah-tengah ruang virtual ini Kak Ahmad Yoga Tamis selaku pemateri. Kita sapa dulu Kak Ahmad Yoga Tamis, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sedikit informasi kepada teman-teman bahwasanya Kak Ahmad Yoga Tamis ini merupakan salah satu tutor di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Terbuka, yang tentu beliau memiliki kompetensi dan juga pengalaman ya terkait dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, di sini ada beberapa informasi yang penting yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwasanya dalam kegiatan workshop kali ini terdapat 3 sesi, yaitu sesi pemaparan materi, kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah sesi dokumentasi. Kemudian teman-teman diharapkan untuk bisa on cam selama kegiatan dan tetap berada di tempat, namun jika tidak memungkinkan tidak masalah. Dan yang terakhir adalah jika teman-teman memiliki pertanyaan sekaligus sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa langsung raise hand atau menulisnya di kolom chat agar bisa nanti dijawab, tapi pada saat sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Oke. Karena cukup banyak peserta di sini sepertinya sudah antusias dan juga mengingat waktu yang sudah mulai menunjukkan pukul 9, kita langsung saja ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Kepada Kak Ahmad Yoga Tamis, waktu dan layar dipersilakan. Baik. Terima kasih untuk Mas Dia telah beristirahat saya atas penyampaian materi. Mungkin agak terganggu dengan beberapa kegiatan ya, karena emang ini juga waktu kerja sehingga pelaksanaannya tetap sama-sama jalan gitu kan. Baik. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Jauh baik ya. Karena ini sebagai nantinya bekal teman-teman ketika nantinya untuk menentukan karir atau akademik gitu kan. Itu mungkin teman-teman bisa menyimak dengan seksama, karena bukan lain nantinya teman-teman yang memutuskan seperti itu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen Bu Krisna, karena ini tadi sudah izin sudah bisa membersamai kita. Kami dari mahasiswa UIJ melaksanakan ini bukan lain untuk memberikan informasi ataupun pengalaman untuk teman-teman SMA, sehingga nantinya bisa memberikan
insight atau pengetahuan yang lebih tentang gimana caranya menentukan di masa depannya gitu kan. Apalagi ini jenjang SMA-nya, karena ketika kita masih di SMA dan ingin melangkah kemana juga harus ada bimbingan ataupun pengetahuan yang lebih biar nanti kita mantap dalam menentukan keputusannya. Itu pembukaan dari saya. Ini langsung saja materi karena memang singkatnya waktu dan adanya kebutuhan masing-masing gitu ya. Ini nanti bisa langsung saya sampaikan materi yang ada dan bisa disimak. Saya tampilkan dulu mengenai materinya. Sudah ya? Sudah bisa dilihat ya berarti ya. Baik. Ini mengenai tentang workshop eksplorasi diri dan masa depan berbasis SSCT. Jadi karena ini adalah sebagai pengetahuan untuk teman-teman dari kami, Mas Dia dan saya sebagai tim untuk memberikan pengalaman atau memberikan pengetahuan tentang hal ini, mungkin nantinya bisa memberikan feedback ataupun memberikan cerita tentang gimana masalahnya yang dihadapi. Yang pertama, ini tadi navigatornya itu adalah saya dan Mas Dia. Karena di sini sebagai tim, kami juga memberikan informasi apapun ketika nantinya setelah ini masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke kami. Teman-teman pasti sudah tahu nomor kami, WA kami dan sebagainya. Di sini teman-teman waktunya juga di persimpangan yang normal gitu ya. Jadi kalau kita pandang banyak siswa SLTA merasa cemas dan ragu akan masa depan mereka, bingung antara kuliah, kerja atau ekspektasi keluarganya. Ini pasti terjadi. Saya juga mengalaminya sebelum saya melangkah untuk kuliah, untuk merantau dan sebagainya. Karena dalam hal ini waktu SLTA ini akan merasakan kecemasan seperti itu. Lah, ini adanya workshop ini nantinya membuat teman-teman memahami diri, membangun kepercayaan diri dan merakit kompas untuk merencanakan langkah selanjutnya. Jadi gimana caranya menentukan pilihan, gimana caranya menentukan langkah, itu nantinya teman-teman bisa tergugah atau memberikan wawasan ketika mengikuti ini. Gitu. Ini ada beberapa rekaman yang kami petakan ya. Di sini ada tadi beberapa teman-teman yang di umur SMA. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang harus dia pikirkan karena memang itu adalah suatu kondisinya. Entah itu adanya tekanan internal ataupun eksternal, itu akan dirasakan. Apalagi kalau kita sebagai lulusan SMA itu belum mapan atas hal menentukan apa sih langkah yang benar, apa sih langkah yang cocok untuk diri saya. Apalagi masih ada orang tua itu kan, pasti mentoknya ke orang tua ataupun orang tua itu ada ekspektasi ke harus kuliah gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak cocok atas hal kuliah itu gitu. Mungkin ada juga hanya untuk ikut-ikutan teman ketika mau kuliah gitu kan. Itu juga ada. Sehingga ada kebingungan antara pekerjaan atau karir. Padahal sebenarnya masing-masing punya potensi di bidangnya masing-masing. Entah kita karir atau langsung mengerjakan atau menjadi pekerja. Jadi bisa dipahami kerjaan atau karir itu bisa dibedakan. Kalau pekerjaan ini adalah sebagai hal, kalau kita membahasakan itu jangka pendek.
Jadi ketika kita sudah langsung terjun ke pekerjaan di waktu setelah SMA, itu jangkanya pendek. Maksudnya dalam hal mengenai karir ataupun jenjang karirnya itu kan pendek. Gitu. Karena kita tahu juga beberapa yang menduduki ataupun menjadi orang-orang pengurus ataupun yang dalamnya itu emang tidak hanya lulus SMA. Sehingga kalau memangnya ingin dijaga pendek, jadi memang harusnya pilihannya di pekerjaan langsung. Tetapi kalau karir perjalanan hidup jangka panjang gitu ya. Kalau karir ini hidup panjang, menyirai untuk soal yang jadi kalau karir ini sebagainya untuk memberikan nantinya ketujuan kita ke depannya seperti apa, dan tanjakan-tanjakan ataupun level-level apa yang kita akan hadapi, itu karirnya ada peningkatannya seperti itu. Tadi sudah beberapa banyak ya, ada beberapa galauan. Salah satunya ini ketika sudah lulus SMA bingung milih jurusan yang cocok ya, itu tadi contohnya seperti itu. Di sini pasti ada dalam hal menentukan jurusan, karena biasanya melihat guru-gurunya, oh guru saya itu di bidang ini saya minat gitu kan. Terkadang hanya kayak itu, tapi belum menyadari itu cocok untuk dirinya atau tidak. Takut salah mengambil langkah lah, ini kurang percaya diri. Ini juga dalam hal internal ya, karena memang pikirannya seperti itu, karena belum mantang adanya kita mengambil keputusan itu. Masih ada beberapa tekanan yang lainnya. Terus ini ada beberapa tentang perkenalan SSCT, yaitu SSCT adalah mesin psikologi yang menggerakkan pilihan kita terjadi 3 roda gigi utama. Ini nanti bisa buat bekal kalian ketika mengambil langkah, mengambil keputusan nantinya, itu bisa dipandang dari SSCT ini. Ada 3. Yang pertama ada harapan hasil, efikasi diri, keyakinan diri, tujuan pribadi, target spesifik. Itu ada 3. Mari kita bahas ketiga-tiganya tentang SSCT ini. Yang pertama, efikasi diri. Ini keyakinan diri diperlukan kepada zaman-zaman atau di umuran SMA, karena emang harus memberikan dorongan. Kalau kita melangkah itu pasti kita bisa. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya efikasi diri ini ada keyakinan diri gitu loh. Yakin dulu kalau kita melangkah itu nantinya akan bisa. Dalam riset ini juga menggambarkan siswa dengan efikasi diri yang tinggi memiliki kemampuan jauh lebih baik dalam menentukan pilihan karir dan tidak mudah menyerah. Jadi keyakinan ini perlu ditingkatkan atau perlu diyakinkan dengan kalian berusaha, dengan kalian melakukan hal-hal yang bisa mencapai ke puncak ataupun yang kalian inginkan, pasti akan terjadi. Ini ada beberapa caranya mengenai keyakinan dan sebagainya. Kalau biar keyakinan bisa terus berkembang, terus meningkat, itu ada beberapa. Jadi mumpung masih di bangku SMA atau masih di kalangan SLTA, itu harus memberikan eksperimen atau mencoba hal baru. Ini sangat penting karena apa? Pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman hal untuk bekal kalian. Walaupun di sini banyak tidak sesuai dengan passionmu. Karena orang-orang yang keluar dari zona nyamannya itu pastinya ada nilai yang akan didapatkan.
awalnya tidak mampu dan karena ada pengalaman tersebut pasti mampu. Itu adalah hal-hal dari hal kecil mencoba hal baru gitu kan. Terus yang kedua ada belajar dari kegagalan. Ini kita juga sudah diberikan pengetahuan dari buku-buku ataupun literatur yang ada, kalau kegagalan itu tidak akhir dari semuanya gitu kan. Apalagi kita kalau gagal terus selesai, lah itu cuma mendapatkan pengalaman kegagalan gitu kan. Kalau kita atas ada kegagalan, harusnya kita belajar apa yang perlu diperbaiki, apa perlu yang dilakukan, kok kita bisa gagal gitu kan. Itu. Yang ketiga, cari role modelnya. Ini kalian harus juga mendapatkan role model yang kalian inginkan, sebenarnya yang kalian cita-citakan. Misalkan aku pengen menjadi menteri gitu kan. Jadi itu boleh jadikan orang tersebut jadi role model, sehingga kalian bisa mempelajari mereka gimana perilakunya, mengamati gimana cara beliau menyampaikan informasi. Itu harus mendapatkan atau mencari role model yang kalian inginkan. Ini jangan salah juga, karena role model ini terkadang hanya sebatas yang orang yang dikenal gitu kan, hanya terbatas orang yang di dekatnya. Boleh dengan dicari di beberapa literatur atau karyanya, itu sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi role model kalian. Yang terakhir adalah dukungan. Ini sangat perlu karena memang tadi saya sampaikan dari awal, di umur SMA itu masih enggan dalam hal memutuskan kalau belum ada dukungan dari sekitarnya. Ini juga penting karena dukungan itu sebagai umpan nantinya kalian bisa melangkah lebih mantap, lebih terdukung, dan pastinya akan mencapai cita-citanya. Yang kedua, harapan hasil membaca peta. Jadi kalau di psikologi itu emang mempelajari tentang ini. Jadi kalian nantinya juga harus membaca peta apa yang akan terjadi, gitu kan. Setelah usaha, waktu, biaya kalian kucurkan, kalian sampaikan, itu nantinya juga kalian harus memikirkan hal itu. Apakah nantinya hasilnya sejahtera, finansialnya, kontribusinya, pengakuan masyarakat, kepuasan kerja, itu juga harus kalian pikirkan. Karena memang tadi adanya beberapa yang kalian lakukan itu harus membaca peta nantinya yang kalian tuju itu seperti apa. Dalam hal ini, insight yang kita dapatkan bisa memotivasi kita secara intuitif menimbang apakah pengorbanan usaha sepadan dengan hasil yang diharapkan. Jika hasil yang dibayangkan berharga, kita akan bersedia mengeluarkan usaha yang besar. Jadi kalau sudah tahu mengenai tujuan ataupun petanya seperti itu dan hasilnya akan maksimal, itu kita usahakan dengan maksimal juga, karena emang usaha itu nantinya tidak akan mengkhianati hasilnya. Selanjutnya, mitos atau realita dalam harapan karir. Ini ada beberapa mitos ataupun dalam realitanya. Yang pertama, mitos harus masuk PTN favorit jurusan apa saja agar sukses dan diakui. Itu mitos. Karena banyak teman-teman yang duduk di pemerintahan ataupun di PNS itu juga tidak hanya dari PTN, tapi juga ada beberapa teman-teman itu dari malah kampus yang nggak terkenal, swasta apalagi kan, itu juga
bisa masuk ke situ. Karena apa? Ini tergantung atas hal usaha kalian yang nantinya lakukan. Ini kalimatnya kompetensi fisik, contoh keahlian, teknis, soft skill lah. Ini ketika kalian sudah mendapatkan hal ini atau pengalaman-pengalaman yang tentang itu nantinya akan dicari oleh perusahaan yang membutuhkan soft skill itu. Yang kedua, menurutnya ikut jurusan teman adalah jalur paling aman. Ini jangan coba-coba kalian hanya memilih jurusan karena teman kalian ingin itu jangan, karena yang menjalaninya nanti kalian nanti juga yang susah kuliah ya kalian, tidak bersama teman kalian. Pasti akan beda-beda tugasnya ya, pasti akan beda-beda nantinya keluhannya ataupun yang dirasakan itu akan beda. Jadi ketika kalian memilih jalur tentang jurusan itu mungkin bisa dipilih sesuai dengan keinginan ataupun keminatan yang kalian paling minati di ketika SMA. Misalkan saya jurusan IPS, misalkan kayak gitu kan. Saya pas zaman itu mahir dalam hal matematika ataupun mahir dalam hal ekonomi atau sosiologi. Nah, itu yang bisa teman-teman pilih tentang memilih jurusan. Jangan hanya untuk milih karena ada temennya gitu ya. Karena tadi di relatinya menyelaraskan karir dengan passion dan minat pribadi, membangun fondasi yang kuat untuk bertahan mental. Ini jangka panjangnya itu. Jadi tidak hanya nantinya banyak kok setelah teman di SMA dan di S1 itu sudah tidak kenal gitu kan masing-masing, karena emang masing-masing dengan tugasnya. Kunci yang ketiga, tujuan pribadi dan tindakan. Kompas ini jika Anda tidak menetapkan titik koordinat. Jadi kalau kita melihat kompas ini untuk mencapai target spesifik dengan rencana aksi yang jelas dan terukur. Contoh, saya akan masuk jurusan sistem informasi di Universitas X dengan IPK ini lah. Ini yang kuat lahir dari irisan antara keyakinan diri yang tinggi terhadap kemampuan dan harapan hasil. Yang gratis ini kalau kalian sudah menentukan tujuan pribadinya, memilih kampus itu dan dengan target seperti itu, kita upayakan dengan langkah-langkah yang konkret dan disiplin. Tidak langsung diserahkan dengan jalan sendiri, dengan mengikuti alur lah kuliah. Itu tidak akan mencapai dengan titik koordinat itu yang kalian inginkan. Sehingga kalau kalian sudah menentukan tujuan pribadi atau memetakan keinginan yang kalian inginkan, saya akan menjadi sarjana terbaik. Itu pasti akan usaha-usaha yang kalian usahakan akan juga maksimal. Ini ada beberapa cara mengenai hal menentukan plan kalian biar kalian tidak bingung dalam hal memberikan pilihan ataupun melangkah ke pilihan mana. Yang pertama, kenali minatmu. Tadi saya sampaikan emang jadi kenali yang kalian inginkan, yang selalu ingin, yang kalian minati lah gitu ya. Sehingga nanti pilihan kalian sesuai dengan pengetahuanmu. Yang kedua, bangun keyakinan. Orang-orang di sana itu terkadang menang di kebingungannya. Saya ini bisa nggak ya? Saya ini nanti akan sampai sini nggak ya? Itu bukan tugas kalian, tapi tugas kalian adalah membangun keyakinan. Lakukan eksperimen, buktikan kalau kamu itu bisa melaksanakan hal itu gitu. Yang ketiga, riset realitas.
Ini juga kalau riset itu kalian juga mau melihat rekan-rekan kalian ataupun sejawat kalian atau di sekitar kalian itu cari tahu fakta industri, bukan hanya mitos ya. Jadi yang mitos-mitos itu dihindari, kalau bisa dihilangkan, atau carilah hal-hal yang realitas saja, seperti itu. Yang keempat, tetapkan tujuan kecil, ataupun kalian membuat suatu tadi kompas itu, tujuan yang akan kalian lakukan jangka pendek yang bisa dicapai. Jadi mungkin menjadi keberhasilan lah yang nantinya akan kalian inginkan. Dan yang terakhir, langsung ambil tindakan yang nyata, melaksanakannya itu. Yang penting action. Ketika ada hal-hal apapun yang dalam hal rintangan itu, nanti pasti akan selesai dengan sendirinya, sehingga action saja. Oke, itu aja penyampaian materi yang saya sampaikan. Yang intinya pesan dari kami, masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok. Itu dari Robert Kiyosaki. Terima kasih dalam penyampaian ini. Ketika ada masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, kembalikan ke Mas Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kamis atas pembuat materi yang begitu menarik ya. Tadi dijelaskan bahwasanya tantangan itu bisa berasal dari internal dan juga eksternal. Kemudian terkait dengan apa aja yang harus kita persiapkan, itu ada 3 hal ya teman-teman. Pertama terkait dengan aplikasi diri, yaitu rasa percaya diri yang harus ditingkatkan. Kedua, itu terkait dengan hasil dan harapan. Dan yang ketiga adalah tujuan yang terukur atau tujuan yang tepat ya. Oke. Dikira pemaparan materi ini sudah dirasa cukup. Kita masuk ke sesi selanjutnya teman-teman, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung raise hand, atau kalau malu-malu bisa chat aja di kolom chat Google Meet. Langsung aja teman-teman kalau ada pertanyaan. Enggak ada. Oke, kayaknya teman-teman masih malu nih ya. Mungkin satu pertanyaan mancing dari saya Kak. Kalau misalkan kita udah siap nih secara mental, tapi kita terus kita udah rencanain nih apa aja keperluan sendari awal, tapi pas di akhir itu ada perubahan, itu bagaimana Kak? Baik, terima kasih Mas Dia. Sebenarnya kalau di akhir tadi pertanyaannya, kalau sudah dipersiapkan dan sudah matang dengan awalan dan mau langkah, tapi malah di akhirnya malah ada perubahan gitu ya. Hal itu sangat wajar gitu kan. Sangat wajar tentang adanya kendala-kendala yang akan dihadapi gitu kan. Sehingga ketika ada rintangan ataupun hal-hal yang perubahan dadakan, kita harus bisa menyikapi dengan baik gitu kan. Tetapi jangan meninggalkan hal-hal yang sudah kita rencanakan gitu kan. Pastinya ketika ada perubahan ataupun planning lainnya, kita harus melaksanakan hal itu gitu kan. Kalau ada nantinya ada kendala lagi dan belum bisa maksimal, itu nantinya akan kita mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dan nantinya lebih menyelesaikan yang sesuai dengan kita inginkan, ataupun bisa menjadi maksimal atas keinginan kita gitu loh. Kita hadapi gitu. Pastinya itu. Jangan langsung down, jangan langsung menyerah gitu. Intinya suatu
perubahan atau suatu masalah itu pastinya akan ada kuncinya ataupun ada jawabannya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Kak Tamis atas penjelasannya. Oh, di sini ternyata ada yang bertanya di kolom chat Google Meet. Kita lihat pertanyaan Kak, bentar. Dari Derek Jericho. Pertanyaannya, bagaimana Pak jika berminat ke satu jurusan tapi belum cukup secara pengetahuan dan skill? Nah, Gimana tuh Kak Tamis? oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Jadi pertanyaannya sangat menarik kita bahas dan sangat relevan sekali tentang zaman SMA gitu ya, yang masih bingung gitu mencari itu. Kalau di posisinya itu kalian jangan minder dulu. Yang penting jangan minder dulu. Langkahkan dulu aja. Jadi di perkuliahan itu nggak semengeri kalian mengerjakan tugas di SMA ataupun dikekang dalam pelajaran di satu hari fullnya, itu enggak. Kalau dalam kuliah yang saya alami sendiri ya di S1 ataupun di S2, itu lebih ke kita lebih mengeksplor yang kita lakukan itu ya sesuai dengan tadi tugas yang ada gitu. Jadi bisa sambil belajar, sambil memberikan pengetahuan, cari-cari pengetahuan, apalagi kita sudah di zaman Gen Z ataupun segala dengan digital, itu sangat mungkin bisa dipelajari gitu. Yang penting melangkah saja. Kalau kalian yakin dan merasa belum tahu di hal itu pasti bisa dipelajari nanti di masa perkuliahan. Karena pasti masih ada dosen-dosen ataupun teman-teman kalian yang pasti mampu, dan jangan minder kalau kalian belum mampu sendiri. Pasti akan mengikuti gitu loh. Karena di perkuliahan tidak hanya belajar dan belajar, tapi juga mencari relasi dan sebagainya. Itu pasti akan mendukung pemahamannya. Seperti itu, Mas. Oke, gimana Kak Derek? Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih. Kembali Kak Derek. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan yang ingin diajukan, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat Google Meet ya. Oke, di sini Kak ada pertanyaan baru dari Kak Yeser Jublim ya. Pak, bagaimana cara kita mempersiapkan mental kita untuk masuk perkuliahan mulai sekarang, Pak? Dan satu lagi, Pak, dari Bert ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah jurusan tersebut masih relevan di masa depan? Oke, Kak Tamis mungkin bisa langsung menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Kak Dia. Ini sangat menarik berarti ya tadi penjelasan materinya. Mic-nya masih di mute. Oke, terima kasih. Pertanyaan lagi ya. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan ini tentang persiapan mental gitu kan. Masuki perkuliahan mulai sekarang. Wah, ini Mas Jaser ini sekolah tingkat berapa? Maksudnya kelas berapa? 11, 12? 12 ya? Kelas 11 menuju kelas 12, Pak. Oke. Bah, kalau mau masuk kelas 12 itu ya ini cukup lah dalam hal kalau mau masuk ke 12 ini sudah cukup mengenai mentalnya, karena udah terbangun di kelas 12-nya nanti gitu kan. Pasti Mas Jason nanti akan terbangun di mental di kelas 12-nya yang paling besar gitu kan. Nanti ditambah itu kalau mengenai perkuliahan, mengenai mental yang dalam perkuliahan itu, yang pertama kalian jangan malu-malu ketika mau tanya gitu kan. Mentalnya di situ, karena tidak
tidak hanya mendengarkan gitu kalau di perkuliahan, nanti kalian akan diperkenalkan dengan organisasi yang nantinya akan aktif dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalian menyiapkan dari sekarang, itu jangan sungkan dalam hal mencari pengetahuan, mencari pengalaman, itu jangan sungkan. Kalau mental tentang materi, insya Allah bisa diselesaikan atau bisa dipelajari dengan jalannya perkuliahan. Karena nantinya kalau di S1 itu banyak kelompok atau banyak teman-teman yang akan mendukung kalian dalam hal menyukseskan mata kuliah ataupun perkuliahan yang di saat itu. Yang intinya itu kalau dari sekarang kalian harus mencoba mengeksplor pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu kemandirian, terus kemampuan akademik, itu nantinya akan terbantu ketika di perkuliahan. Kalau saya bisa mengucapkan, kalau di perkuliahan itu agak mengulang lagi gitu loh. Dalam hal apa sih yang sudah kita dapati di SMA, itu nanti akan disampaikan di ruang kelas diskusi kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui apakah jurusan tersebut masih relevan di masa depan? Ini kalian pasti kalau melihat beberapa konten, beberapa medsos, itu sudah membahas tentang itu gitu kan. Apalagi ada beberapa pemerintahan itu mau menghapus gitu kan. Menghapus beberapa jurusan yang enggak relevan dan sebagainya. Itu sangat bias ya. Sangat membingungkan gitu kan. Karena semua jurusan itu sebagai penunjang kalian, pengetahuan kalian sesuai dengan minat kalian atau sesuai dengan hal yang kalian minati gitu kan. Kalau kita meraih ke masa depan, itu nantinya ya berarti kalian masa depannya atau goalnya menjadi apa gitu kan. Misalkan mau menjadi hakim, menjadi advokat, itu bisa saja masih relevan dengan kalian mengambil jurusan hukum misalkan. Atau misalkan yang paling jurusan yang paling agak-agak gimana gitu kan, itu ada perbandingan agama, antar agama, itu jurusan perbandingan agama. Itu juga masih relevan pun, karena itu juga bisa menjadi suatu pendukung dalam suatu keagamaan gitu. Jadi jurusan apapun itu tergantung kalian minatnya apa, ataupun goalnya kalian di masa depan menjadi apa, cita-cita kalian. Kalau saat ini masih relevan semuanya, karena walaupun setelah kuliah itu tidak sesuai dengan jurusan gitu, maksudnya setelah kuliah pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya, tapi masih banyak peluang-peluang yang akan menerima kalian, minimal S1 gitu kan. Itu aja jawaban dari saya. Kalau masih ada kebingungan bisa disampaikan kembali atau feedback kembali. Terima kasih. Oke, gimana yang tadi bertanya Kak Jeser dan Kak Bert, apakah sudah terjawab? Sudah Pak, makasih Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, dan untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin ingin ditanyakan kepada Kak Tamis mumpung ada di sini? Yo. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Kak Tamis. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita akhiri saja, langsung ke sesi dokumentasi. Bagaimana? Boleh Kak? Oke, sebelum masuk ke sesi dokumentasi, izin menginformasikan bahwa di kolom chat Google Meet sudah tersedia presensi dan juga grup WhatsApp ya, yang nantinya bisa diisi oleh teman-teman ya untuk keperluan pemberian sertifikat. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Diharapkan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu.
Oke, sepertinya udah pada on cam ya. Oke, bersiap untuk sesi dokumentasi. Ambil pose terbaik teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan di kolom chat Google Meet, serta bergabung di grup WhatsApp ya terkait dengan sertifikat yang nantinya akan diberikan ya terkait dengan kegiatan workshop kali ini. Mungkin sekian saja terkait dengan kegiatan workshop kali ini. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata